Sadar gak sih kalau kerajaan itu adalah sebuah sistem bisnis yang sangat besar? Inilah sebabnya kenapa sampai sekarang beberapa kerajaan masih eksis, seperti contohnya Kerajaan Yogyakarta, Inggris, Spanyol, Arab Saudi, dan masih banyak lagi. Mereka sebenarnya sedang mempertahankan bisnis dan kekayaan mereka yang sudah mereka bangun selama berabad-abad. Bagaimana cara keluarga kerajaan besar ini menciptakan sebuah bisnis besar yang membuat mereka kaya raya selama berabad-abad? Caranya adalah dengan membangun peradaban. Caranya gimana? Pertama buka lahan, lalu bangun properti di dalamnya, lalu ajak orang-orang untuk tinggal dengan menyewa tanah atau bangunan ke keluarga raja, sehingga aktivitas ekonomi lahir. Lalu pungut pajaknya. Pajak dan uang hasil sewa inilah yang membuat keluarga kerajaan itu kaya raya. Sebagian dari keuntungan pajak dan sewa kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur dan memperbesar wilayah, hingga jadilah sebuah imperium. Makin besar peradabannya, makin banyak pajak dan biaya sewa yang dihasilkan, makin kaya keluarga kerajaan. Sejak dulu leluhur kita sudah paham dengan sistem bisnis yang begini. Ketika lahan di wilayah mereka sudah mentok, maka ekspansi ke wilayah lain pun dilakukan. Penaklukan pun terjadi. Semakin luas wilayah yang berhasil ditaklukkan, maka semakin banyak potensi pajak yang bisa diambil. Terlebih, bila di wilayah tersebut sangat subur dan kaya sumber daya alam. Semakin kaya suatu wilayah, semakin besar aktivitas ekonomi yang bisa ditimbulkan, maka semakin besar pula pajak dan biaya sewa yang bisa dipungut. Itulah kenapa kerajaan-kerajaan dulu suka melakukan penjelajahan dan penaklukan. Karena yang dicari adalah peningkatan keuntungan dan kekayaan. Membuat dan memperluas peradaban adalah sistem bisnis yang brilian dan bekerja selama 24 jam 7 hari. Sejak dulu leluhur kita sudah memahami sistem bisnis yang seperti ini. Bahkan kejayaan kerajaan-kerajaan di era Hindu-Buddha dulu pun dibangun di atas sistem yang seperti ini. Sekarang sistem bisnis yang demikian juga diadaptasi oleh pebisnis-pebisnis lain di banyak belahan dunia. Bahkan ada pebisnis yang sengaja menciptakan suatu sistem di mana mereka bisa memberikan hutang kepada pemimpin kerajaan dan negara bisa membayar hutang tersebut menggunakan pajak. Awal mula jumlah yang dipinjamkan itu kecil, tapi lama-lama semakin besar dan semakin besar, hingga akhirnya si pebisnis uang ini mampu menguasai keuangan di suatu kerajaan dengan cara menerbitkan uang sendiri dan mengendalikan pajak mereka. Inilah sistem bisnis yang kini menjadi kendali swasta di pasar modal, yang awal mulanya diprakarsai oleh keluarga bankir Yahudi terkenal, Rothschild. Dan sampai sekarang sistem ini masih ada. Barang siapa yang bisa mempraktekkan sistem ini, maka ia akan menjadi elit 1% yang menguasai negara tersebut. Pemerintah jadi tidak penting lagi karena kontrol ekonominya ada di swasta. Nah, hutang berpotensi semakin membengkak ketika perang pecah, karena perang adalah generator uang yang cepat. Indonesia pun tak luput dari sistem perbudakan yang seperti ini. Bisakah kita keluar dari matriks yang mereka buat sejak berabad-abad silam? Kalian bisa keluar dari matriks atau sistem yang sudah mereka rancang untuk memusatkan kekayaan dan kemakmuran hanya di puncak piramida mereka saja. Caranya adalah dengan meningkatkan level kesadaran kita masing-masing. Ketika kalian mulai meningkat kesadarannya, dengan sendirinya kalian bisa menemukan cara-cara untuk bisa keluar dari sistem perbudakan ini. Nah, jika ini dilakukan secara kolektif, maka bisa jadi bangsa dari timur seperti Nusantara contohnya bisa meruntuhkan sistem mata satu di puncak piramida sosial milik elit 1% ini, dan kemakmuran bisa diusahakan agar merata. Inilah yang sebenarnya ditakuti oleh elit-elit 1% ini, yakni ketika peradaban timur mulai bangkit dan mulai menyadari bobroknya sistem keuangan yang mereka bangun selama berabad-abad. Jika peradaban dari timur ini sudah bangkit dan mampu menjadi kekuatan penyeimbang yang baru, maka pusat peradaban dunia akan bergeser ke timur dan kita bisa mewujudkan cita-cita leluhur kita, di mana nanti Nusantara atau Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, yakni menjadi cahaya penerang dan pemberi arah di tengah-tengah kegelapan. Selengkapnya akan saya bahas dalam gathering dan retreat akhir tahun ini dengan tema Zaman Baru, Era Peradaban Timur yang Tercerahkan. Jangan lupa untuk hadir dalam acara ini dan kita akan liburan bareng sambil healing dan belajar bersama. Daftarkan diri kalian sekarang dengan membaca keterangan yang ada di deskripsi video. Akomodasi untuk event ini terbatas, jadi pastikan kalian sudah mengamankan seat kalian di event ini sekarang. Dan jika menurut kamu video ini menarik, jangan lupa untuk dukung channel ini juga dengan cara tap videonya lalu klik tombol kirim hadiah.